저기 다리 밑에요. 그래요? 네, 금방. 그죠? 또 나올 줄 모르잖아요. The Host. Film berawal pada tahun 2000 di kamar mayat pangkalan militer Amerika di Yongsan, Korea. Seorang pekerja di sana nggak suka banget sama debu. Karena debu udah nyelimutin botol-botol formalin di sana, bule ini nyuruh si bapak ini buang semua isi botol-botol berdebu itu di saluran pembuangan tanpa menghiraukan prosedur pembuangan bahan kimia. Walau dia tahu kalau itu berbahaya dan akan mencemari air di Sungai Han, dia nggak ada pilihan lain karena dia cuma anak buah di sana. Gebleknya bukan cuma 1-2 botol, ada kali 50 lebih botol. Langsung beralih ke tahun 2002 saat 2 orang ini lagi mancing. Nggak sengaja mereka ngeliat ikan kecil yang bermutasi. Yang ngeliatnya aja bikin merinding. Harusnya sih itu terjadi karena pembuangan bahan kimia tadi. Beralih lagi ke 4 tahun setelahnya. Ada seorang bisnismen yang pingin bundir di jembatan Sungai Han. Sebelum lompat, dia ngeh kayak ada sesuatu di dalam air. Tapi itu nggak menggentarkan niatnya buat bundir. Lagi-lagi beralih. Masih di tahun yang sama, kini ke karakter utama film ini bernama Kang Du. Dia kerja ngebantu ayahnya, Hibong, yang punya kedai di pinggiran Sungai Han. 이거 진짜 4분도짜리 오줌 3마리. 현수야! 현수야! 이제 오는 거야? Dari obrolannya dengan Hyun So, anak Kang Du, kelihatannya dia terlalu malu buat jadi wali anaknya sendiri di acara sekolah. Makanya, dia menyuruh adik lelakinya yang kelihatannya sering mabok-mabok itu buat ngegantiin dia. Blangsak-blangsak begini, Kang Du perhatian sama anaknya. Dia bahkan udah nabung dari lama buat beli HP baru untuk anaknya. Kang Du juga punya adik perempuan yang seorang atlet panahan, bernama Namju, yang saat ini lagi ikut kompetisi. Tapi di tengah nonton, ayahnya datang nyuruh dia minta maaf dan ngasih kompensasi ke seorang pelanggan gara-gara si pelanggan ngeh kalau Kang Du tadi makan 1 kaki cumi bakarnya. Orang-orang di pinggir Sungai Han pada teralihkan fokusnya ke satu makhluk aneh yang menggantung di jembatan. Saat makhluk itu masuk ke air, dia mulai merespon saat dilempari sesuatu. Tapi tiba-tiba 또 나올 줄 모르잖아요. 수원에서 중전 휴게소까지 속도가 di sisi lain, Hibong dan cucunya yang lagi nonton kekalahan Namju di kompetisi nggak ngeh sama apa yang terjadi di luar. Pas Hyun Sok keluar, Kang Du langsung menariknya pergi. Tapi sayang, saat jatuh, nggak fokus karena panik,
Kang Du salah menarik tangan orang. Hyun So berakhir di bawah makhluk itu. Karena kejadian tadi, area di sekitar Sungai Han langsung diisolasi. Balai kota dijadikan tempat berkabung sekaligus evakuasi keluarga korban. Keluarga mereka yang udah lama nggak kumpul, akhirnya kumpul lagi karena kejadian ini. Namil ngegoblok-goblokin abangnya karena kok bisa dia malah narik tangan orang lain. Di tengah malam, tiba-tiba tempat evakuasi kedatangan orang-orang berbaju hazmat sambil mendisinfektan ruangan. Kang Du bahkan langsung dibungkus pas dia ngaku kalau dia kena cipratan darah makhluk itu. Ternyata semua itu dilakukan karena peneliti dari pangkalan militer Amerika menemukan jenis virus baru dari seorang korban yang sempat kontak fisik sama makhluk itu. Pihak militer pun sampai-sampai ditarik mundur dan diganti oleh pasukan khusus yang terlatih dalam perang biologis. Setiap beberapa jam sekali, bakal ada kapal-kapal dan mobil disinfektan yang tersebar di area Sungai Han. Walau diberitakan kalau virus ini seberbahaya itu, dokter-dokter di rumah sakit nggak ada yang pakai masker sama sekali. Kang Du disuruh puasa karena dia harus melakukan beberapa pemeriksaan besok. Tapi dia bandel. Pas dia lagi diem-diem makan, HP-nya berdering. Dan ternyata telepon dari Hyun So. Dia masih hidup dan sekarang berada di saluran pembuangan kota. 여보세요? 여보세요? 야, 끝까지 가까이 가지 마. 위험해. 자, 밥이나 먹자. 알았어, 임마. 가자. Dan ternyata benar, cara makhluk ini memangsa agak unik. Dia akan membawa hasil tangkapannya ke sebuah saluran pembuangan, nggak langsung dimakan, tapi seperti dikoleksi, lalu dimakan nanti. Tapi walau begitu, kebanyakan mangsanya udah mati pas dibawa ke sana. Bisa dibilang Hyun So hoki. Tapi polisi yang bertugas di rumah sakit nggak percaya. Dia malah nganggep Kang Du cuma ngigo nggak terima anaknya meninggal. 지금까지 우리 얘기를 안 믿는다는 거? 남자. 아저씨, 내 다시 설명할게, 차분하게. 예? 당신 따님이 죽는 걸 두 눈으로 봤어. 어? 이게 말이 돼? 아, 이게 말이 되냐고. 그러니까 이게 내 딸 박현서예요. 내 말 못 알아들어. 정신과 치료받던 분이죠. 나쁜 사람은 아닌데 충격을 받아서. Takut Hyun So malah mati kelaparan, mereka pun nekat kabur dari rumah sakit, dibantu kenalan Hibong. Tapi tentu bayarannya nggak murah. Di sisi lain, TV memberitakan tentang kaburnya mereka sekeluarga dan mereka pun dijadikan buron. Setelah urusan administrasi selesai, mereka dikasih mobil pick-up disinfektan punya pemerintah entah dari mana asalnya. Beberapa laras panjang, 2 baju hazmat, dan peta saluran pembuangan. Buat ke tempat tujuannya, mereka harus melewati pos penjaga. Tapi sayang, mereka langsung ketahuan. Supaya bisa tetap lewat, Hibong terpaksa memakai tabungan Kang Du buat uang tutup mulut. Dan untungnya diterima. Mereka pun kesana kemari mencari di sekitaran saluran pembuangan dekat Sungai Han. Namil sempat curiga sama keberadaan virus baru ini. Toh mereka nggak kenapa-napa, padahal udah mondar-mandir berjam-jam di sekitaran Sungai Han. Tapi benar kata Hibong, kalau pemerintah udah bilang ada virus berbahaya, bisa apa kita? Di sisi lain, ada kakak beradik yang berkeliaran di sekitaran Sungai Han. Mereka kesana untuk menyelinap masuk ke gudang penyimpanan makanan di sana. Ngeliat mereka berdua jadi ingat ini deh. Tapi sayang, saat berhasil nyuri stok makanan,
merekalah yang jadi makanan si makhluk mutasi itu. Selang beberapa menit atau jam, mereka sekeluarga juga nyelinap ke gudang makanan, numpang makan dan istirahat. Sedangkan di tempat Hyun-soo berada, si makhluk membawa hasil tangkapannya kakak beradik tadi. Tapi sayang, cuma si adik yang masih hidup. Balik ke mereka lagi, pas Hibong nyeramahin adik-adik Kangdu tentang betapa kasihannya Kangdu, sampai adik-adiknya ketiduran malas ngedengerinnya, tiba-tiba Kangdu bangun dan ngeliat si makhluk berada di dekat sana. Pas ditembak buat mastiin dia benar-benar mati, makhluk itu malah kabur, masuk ke dalam air. Orang-orang yang berjaga di sekitar sana jadi engah sama suara tembakan mereka. Karena itu, anak-anaknya disuruh pergi duluan. Toh peluru senjata mereka juga udah pada habis, biar Hibong yang hadapin pakai peluru terakhir milik Kangdu. Kangdu salah hitung sisa peluru. Ayahnya meninggoy tanpa dibawa ke markas makhluk itu. Namil dan Namju pergi duluan. Sedangkan Kangdu tertangkap karena khawatir sama jasad ayahnya. Hari-hari berlalu, warga makin dibikin takut karena berita kematian orang Amerika yang dulu pertama kali jadi objek penelitian virus baru ini. Untuk mencegah virus menjadi wabah internasional, Amerika dan WHO mengambil alih penanganan virus ini dan akan menggunakan yang disebutnya agen kuning, yaitu alat untuk menyebar bahan kimia untuk melawan virus yang sangat efektif, bahkan sampai radius 12 km dari titik penyebaran. Namil sang buron menemui temannya yang katanya bisa bantu dia lacak nomor Hyun-soo karena dia kerja di perusahaan telekomunikasi. Namil dan Namju sengaja berpisah setelah insiden meninggalnya Hibong. Dan ternyata temannya mau ngebantu bukan tanpa alasan. Dia dan teman-teman kantornya mau nyergap Namil demi harga buronannya. Kampret. Pantesan dari tadi nanyain Namju melulu. Untung pas disergap, Namil udah dapet titik keberadaan Hyun-soo. Ternyata temennya masih temen toh. Namil berhasil kabur, tapi dia luka karena jatuh dari ketinggian. Untungnya dia sempat SMS Namju ngasih tahu titik lokasi Hyun-soo sebelum pingsan. Beralih ke Namju yang ternyata ngumpet di besi-besi kolong jembatan. Pas dia dapet SMS itu, dia buru-buru ke titik itu. Nggak lupa dia ngasih tahu Kangdu. Tapi sayang, pas udah deket tujuannya, dia malah ketemu si makhluk itu. Kena kibasan ekornya dan terprosok ke sela gorong-gorong. Untungnya si makhluk gak muat masuk ke sana buat ngambil Namju. Beralih ke Kangdu yang baru aja ditelepon. Karena lagi jadi bahan eksperimen, tentu Kangdu gak bisa kemana-mana. Walau udah disuntik bius, tapi rasa khawatir pada anaknya lebih besar dari rasa kantuk biusnya. Peneliti dari Amerika pun turun tangan. Dan baru kali ini,
curhatan Kang Du tentang anaknya yang masih hidup didengar. Tapi ternyata sama aja. Dia dianggap udah gila karena virus udah nyampe di otaknya. Kini kepalanya bakal dibedah. Tiba-tiba si dokter ngasih tahu sebuah rahasia ke translatornya. Cuma dia aja yang boleh tahu. Bahkan orang-orang Amerikanya sendiri masih sedikit yang tahu. Rahasianya adalah keberadaan virus itu cuma omong kosong belaka. Bahkan orang Amerika yang jadi subjek penelitian pertama pun mati karena dikejut listrik pas operasi, bukan karena virus. Ngedengar ada kata no virus keluar dari mulut bule ini, Kang Du sekarang jadi tahu kalau virus itu dari awal nggak ada. Tapi bagaimanapun, kepala Kang Du bakal tetap dibor. Beralih ke markas si makhluk, Hyun So dan anak lelaki bernama Seju ini ngiket baju-baju korban makhluk itu untuk dijadikan alat panjat mereka. Tapi sayang, makhluk itu keburu balik dan sama keberadaan mereka. Pindah lagi ke Kang Du. Habis tengkoraknya dibor, dikira masih ngablu, Kang Du nggak dijaga ketat. Dia pun memanfaatkan suntikan berisi darahnya yang mengandung virus bohongan itu buat nakut-nakutin orang-orang di sana. Dan itu efektif karena semuanya benar-benar ketakutan kalau sampai Kang Du nyemprotin darah itu. Di sisi lain, Namil akhirnya sadar dari pingsannya. Ada seorang homeless yang mau ngebantu dia. Ngebantu nyari jalan, bahkan bikin bom molotov. Kebetulan hari itu adalah hari di mana agen kuning akan dilepaskan. Makanya banyak juga orang-orang demo di dekat sana. Balik ke Hyun So, untungnya mereka masih selamat. Tapi makhluk itu ngendok di bawah tali buatan mereka. Dengan nekat, Hyun So 절대 나오면 안 돼. 왜? 누나 빨리 나갔다 올게. 나가서 119랑 주야. Akhirnya Kang Du sampai di markas makhluk itu. Pas mau turun, nggak sengaja si makhluk lewat di atasnya. Ngeliat ada tangan anaknya yang keluar-keluar dari mulut makhluk itu, dia pun buru-buru naik lagi. Namju udah sadar, Namil juga udah deket. Makhluk itu menuju titik kumpul para pendemo yang menolak agen kuning. Melihat makhluk itu terkulai lemas, Kang Du nekat membuka mulutnya, menarik Hyun So dan Seju keluar, dan membawa Hyun So menjauh dari sana. Bahan kimia dari agen kuning betulan ampuh. Tapi tentu itu juga berefek ke manusia yang menghirupnya. Karena si makhluk belum benar-benar mati, Kang Du pun dia pun mati di tangan Kang Du.
Sayangnya, Hyun Soo meninggal. Tapi ternyata Seju masih hidup. Hari-hari berlalu, Kang Du jadi parnoan kalau ada pergerakan dari sungai. Dan pada akhirnya, Kang Du mengadopsi Seju, anak lelaki yang sampai akhir hidupnya Hyun Soo lindungi. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mau dibego-begoin sama Amerika. Oke, jadi itulah cerita alur film The Host yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah perjuangan seorang bapak mencari anak tercintanya ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus deh monggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.